Nomor satu, apa yang dimaksud dengan strategi? Nah, strategi adalah suatu rencana besar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, atau kita bisa sebut suatu rencana organisasi bagaimana suatu organisasi menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau sasaran organisasi, yaitu objektivitas. Nomor dua, yaitu tujuan yang menyeluruh untuk mencapai organisasi strategi, yaitu seperti meningkatkan pendapatan, penjualan atau laba, melindungi pangsa pasar, mendiversifikasi atau meningkatkan kualitas. Nah, di sini beberapa arti tujuan, yaitu goals. Goals adalah tujuan perusahaan ditentukan oleh pimpinan manajemen dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari manajemen senior dan selanjutnya diratifikasi oleh dewan direksi. Yang kedua yaitu probability. Dalam bisnis, probability menjadi tujuan utama suatu perusahaan. Nomor 3 yaitu konsep strategi adalah suatu konsep yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam macam bisnis usaha, dan pemimpin suatu organisasi harus berusaha mencari setiap hari kekuatan internal dan kekuatan eksternal di sini dalam bidang yaitu peluang dan ancaman suatu pasar. Strategi unit bisnis adalah strategi unit yang independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya dan memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Contohnya yang pertama yaitu unit bisnis kuadran yang question mark, berarti di sini question mark untuk membangun suatu pangsa pasar. Yang kedua unit bisnis aliran star, yaitu yang berarti untuk mempertahankan atau menjaga pangsa pasar. Yang ketiga yaitu unit cash cow, unit bisnis cash cow yang berarti itu sebagai sumber utama aliran dana bagi suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu unit bisnis aliran dog yang berarti di sini pangsa pasar relatif rendah, dan karena dia relatif rendah makanya pada posisi ini bisnis jadi tidak menarik. 5 yaitu strategi korporat yang berarti di mana keberadaannya di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Contoh yang pertama yaitu perusahaan dengan diversifikasi hubungan di mana kelompok lain terdiri dari kelompok yang beroperasi dengan sejumlah industri di mana unit bisnisnya berhubungan satu sama lain melalui secara sinergi operasi. Yang kedua yaitu diversifikasi korporat dan juga kompetensi inti, di mana penelitian telah menunjukkan secara rata-rata bahwa perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan mencapai kinerja tertinggi. Yang ketiga yaitu implikasi serta desain dari sistem pengendalian, yaitu strategi korporat satu dengan strategi industri tunggal yang berhubungan di ujung lain dan tidak berhubungan dengan diversifikasi yang berhubungan, di mana diversifikasi yang berhubungan ada di tengah-tengah spektrum.